Halo semuanya, kembali lagi di channel Teguh Gusto. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Mudah-mudahan baik-baik aja ya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Deep Impact. Adalah sebuah film bencana fiksi ilmiah Amerika yang rilis di tahun 1998, disutradarai oleh Mimi Leder dengan naskah ditulis oleh Bruce Joel Rubin dan Michael Tolkien. Film yang berdurasi 120 menit ini dibintangi oleh Robert Duvall, Téa Leoni, Elijah Wood, Vanessa Redgrave, dan juga Morgan Freeman. Bercerita tentang upaya umat manusia dalam menghadapi bencana terdahsyat yang pernah terjadi jutaan tahun yang lalu, yang mana memusnahkan hampir seluruh kehidupan yang ada di planet bumi. Baik, daripada berlama-lama, mari kita langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan menampilkan sebuah acara yang disebut dengan Star Party, di mana sekelompok remaja pecinta astronomi sedang mengamati bintang-bintang. Leo Biderman, salah satu yang terbaik di antara mereka, bisa menyebutkan nama-nama bintang paling terang yang telah diamatinya, yaitu Mizar, Alcor, dan yang terakhir, sebuah bintang misterius yang tidak kalah terangnya. Leo tidak yakin dengan bintang tersebut. Walaupun menurut Sarah itu adalah Magres, namun Leo membantah dan meminta guru mereka untuk ikut melihatnya. Guru itu malah berpikir bahwa yang diperdebatkan oleh Leo dan Sarah bukanlah bintang, melainkan sebuah satelit. Maka untuk memastikan, Leo diminta mengirimkan gambarnya ke Dr. Wolf agar bisa diteliti. Beberapa waktu kemudian, Dr. Marcus Wolf yang sedang berada di Observatory Tucson, Arizona, sangat terkejut melihat foto bintang yang dikirimkan Leo. Ternyata bintang itu adalah sebuah komet yang sedang meluncur dengan kecepatan tinggi. Dan yang lebih mengejutkan lagi, komet itu mengarah ke planet bumi. Pria itu pun bergegas untuk melaporkan penemuan tersebut. Tapi sayangnya seluruh komunikasi mengalami gangguan, sehingga Dr. Wolf harus menggunakan mobilnya untuk menuju ke kantor pusat hingga berakhir dengan sebuah kecelakaan. Setahun kemudian di kantor berita MSNBC, para wartawan dan reporter sedang mengadakan rapat membahas isu yang beredar tentang alasan mundurnya Menteri Keuangan Alan Rittenhouse. Mulai dari merawat sang istri yang sedang sakit parah hingga perselingkuhan dengan sekretaris. Seorang narasumber yang juga salah satu mantan sekretaris Alan membenarkan salah satu isu tersebut. Menurut keterangannya, Alan memang berselingkuh dengan seorang wanita bernama Ellie. Hanya itu informasi yang bisa diberikannya, dan dia yakin Presiden juga mengetahui hal ini dengan cara mengorek informasi dari sekretaris yang lain. Jenny pun melanjutkan penelusuran hingga bertemu langsung dengan Alan untuk meminta klarifikasi atas informasi-informasi tersebut. Terlihat pria itu tidak begitu senang dengan kehadiran Jenny. Mantan menteri itu menegaskan bahwa dia tidak peduli dengan benar atau tidaknya pemberitaan tersebut karena Alan hanya ingin merawat sang istri. Tapi dia yakin bahwa Jenny masih memiliki rasa kemanusiaan sehingga tidak akan memberitakan apa yang tidak bisa dipastikan kebenarannya. Sayangnya Jenny sama sekali tidak mengindahkan kata-kata Alan. Dia malah berteori bahwa Presiden juga terlibat dalam perselingkuhan hingga akhirnya memberhentikan Alan dari jabatannya. Tiba-tiba saja dari belakang mobil Jenny ditabrak. Kemudian wanita itu dihadang oleh beberapa agen dan dibawa ke sebuah bangunan di mana terdapat banyak bahan makanan. Di sana dia bertemu dengan seorang penasehat bernama Morton. Dan yang paling mengejutkan adalah kemunculan Tom Beck yang merupakan Presiden Amerika Serikat. Pertanyaan Jenny tentang Ellie dan Menteri Keuangan benar-benar terdengar konyol. Oleh karena itu, Tom berjanji akan menjelaskan semuanya melalui konferensi pers, dan Jenny akan menjadi tamu VIP yang bisa menanyakan semuanya mengenai Ellie. Jenny kembali ke kantor dengan wajah kebingungan. Ellie yang disebutkan oleh Presiden tidak terdengar seperti sebuah nama. Alangkah terkejutnya wanita itu ketika melakukan penelusuran di internet. Ellie yang dieja menjadi ELE adalah sebuah bidang studi paleontologi yang dipelajari oleh mahasiswa Universitas California, yang mana kepanjangannya adalah Extinction Level Event, sebuah peristiwa yang menimbulkan kepunahan, seperti peristiwa yang pernah terjadi di zaman dinosaurus. Tiba-tiba saja dia dikagetkan dengan kedatangan rekannya Beth yang menantikan hasil laporan mengenai Rittenhouse, dan Jenny pun teringat akan sebuah acara pertemuan yang harus didatanginya.
Keluarga Jenny bisa dibilang kurang harmonis. Ayah dan ibunya telah lama berpisah. Perceraian itu membuat ibu Jenny, yaitu Robin, sangat menderita hingga membuatnya depresi. Namun sebaliknya, sang ayah yang bernama Jason baru-baru ini telah menikah lagi dengan seorang wanita yang umurnya jauh lebih muda. Jenny sangat kecewa dengan keputusan Jason untuk menikah lagi karena sebelumnya Jenny, Robin, dan Jason masing-masing hidup sendiri demi menemukan jalan untuk kembali bersama sebagai keluarga yang utuh. Pertemuan Jenny dengan sang ayah serta istri barunya Chloe diakhiri dengan percakapan kurang menyenangkan. 2 hari kemudian, sesuai janji Presiden Tom, tanpa sepengetahuan kantornya yaitu MSNBC, Jenny diundang ke konferensi pers pidato presiden. Itu membuat Beth sangat terkejut dan mengira bahwa Jenny telah mencuri kesempatan tampil di Gedung Putih. Tak lama kemudian, Presiden Tom memulai pidatonya tentang sebuah penemuan setahun yang lalu oleh Dr. Marcus Wolf dan Leo Biederman, yaitu sebuah komet bergerak di jalur yang mengarah ke bumi. Menurut perkiraan, benda langit itu seluas kota New York, atau dengan kata lain, lebih besar daripada Gunung Everest. Untuk menghadapi bencana yang memungkinkan terjadinya kepunahan tersebut, selama 8 bulan terakhir, Amerika Serikat telah bekerja sama dengan Rusia membangun pesawat antariksa terbesar dalam sejarah yang disebut Messiah. Nantinya Messiah akan membawa fusi nuklir yang akan diledakkan dari dalam komet. Misi itu akan dijalankan oleh sekelompok astronot yang dipimpin oleh Komandan Oren Monash, Andrea Baker sebagai pilot, petugas medis Gas Partenza, spesialis nuklir dari Rusia, Mikhail Tulshisky, navigator Mark Simon, dan kapten yang sudah berpengalaman dalam penerbangan antariksa yaitu Spurgeon Tanner. Tom menegaskan tidak akan mentolerir segala gangguan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu tidak perlu khawatir karena aktivitas akan berjalan seperti biasa, bahkan masyarakat masih diwajibkan untuk membayar pajak. Tidak ada penimbunan, tidak ada kenaikan harga secara tiba-tiba. Harga yang Anda bayar untuk sebotol minuman hari ini akan sama di esok hari. Tom juga menarik seluruh pasukan Amerika yang ada di negara-negara lain untuk meningkatkan keamanan. Pidato Presiden Tom ditutup dengan penamaan komet tersebut yaitu Wolf Biederman. Diambil dari 2 orang ahli astronomi yang telah gugur. Ternyata ada kesalahan informasi. Leo Biederman masih hidup dan saat ini sedang menyaksikan konferensi pers tersebut bersama keluarganya. Penamaan komet tersebut langsung membuat Leo menjadi terkenal. 2 bulan menjelang komet mendarat di bumi, hari ini adalah hari peluncuran. Spurgeon Tanner, atau lebih akrab disapa Fish, meluncur bersama timnya menuju ke Messiah yang berada di orbit bumi. Messiah sendiri didukung oleh sistem propulsi nuklir eksperimental yang awalnya dibuat untuk tujuan yang berbeda. Namanya adalah Orion. Awalnya dirancang oleh ilmuwan Rusia sebagai pendukung senjata pemusnah massal, tapi kini digunakan untuk melawan ancaman terbesar bagi planet bumi. Peristiwa tersebut diberitakan di stasiun-stasiun televisi dan disaksikan oleh seluruh penduduk dunia. Namun tiba-tiba saja Messiah hilang kontak ketika mendarat di komet Biederman, sehingga tidak ada yang bisa menyaksikan proses pengeboran komet dengan menggunakan alat yang disebut MOL. Tim Messiah hanya mempunyai waktu sekitar 7 jam untuk menempatkan nuklir di kedalaman 100 meter sebelum matahari menyinari Biederman dan mengubah tempat itu menjadi ladang ranjau. Sayangnya ketika waktu tersisa 1,5 jam lagi, Oren dan timnya hanya mampu mencapai 75 meter karena MOL tersangkut pada lapisan Biederman. Untuk mempersingkat waktu, Fish dan Andrea membawa pesawat mereka ke lokasi pengeboran di mana Oren dan yang lainnya berada. Ternyata Oren sedang masuk ke dalam lubang untuk melepaskan MOL yang keluar dari jalur. Tak lama berselang, akhirnya Oren berhasil membuat MOL kembali berfungsi sehingga mencapai kedalaman 100 meter. Sayangnya, itu bertepatan dengan datangnya sinar matahari sehingga sebuah ledakan membuat gas terpental ke ruang hampa. Serta Oren mengalami kebutaan akibat tidak menggunakan perisai UV. Kemalangan tidak berakhir di situ. Nuklir yang mereka ledakkan hanya mampu menyebabkan sedikit pecahan pada Biederman. Bahkan kini, Fish dan teman-teman tidak bisa melaporkan kondisi mereka karena ledakan sempat mengenai pesawat sehingga menyebabkan alat komunikasi jarak jauh lumpuh total. Berita itu diterima oleh Presiden Tom lewat laporan NASA. Tak lama televisi menyiarkan secara langsung pidato presiden yang sangat menyesal harus menyampaikan berita buruk tentang kegagalan Messiah. Kini ada 2 pecahan komet yang sedang menuju ke bumi. Sejak mendeteksi komet setahun yang lalu, semua telah melakukan yang terbaik, tapi juga menyiapkan untuk yang terburuk. Ada 2 hal yang disiapkan untuk mengatasi kegagalan Messiah. Yang pertama, Komando Rudal Strategis Amerika sedang bersiap untuk berkoordinasi dengan pihak Rusia menggunakan
menggunakan rudal terbesar milik mereka yang disebut Titan. Rudal itu akan mencegat komet. Jika berhasil, ledakannya akan membelokkan jalur tanpa membahayakan atmosfer bumi. Sayangnya Titan tidak dapat diluncurkan sampai posisi komet benar-benar dekat dengan bumi. Dan sementara kita yakin bahwa gempuran Titan akan berhasil, pemerintah telah mengambil kebijakan untuk memberi langkah peringatan, memastikan kelangsungan hidup manusia, dan menjamin bahwa masih ada yang tersisa untuk mulai membangun kehidupan baru setelah hantaman komet. Telah dibangun sebuah bunker di lembah Kapur, Missouri, dan saat ini pembangunan telah memasuki tahap akhir. Bunker ini akan berperan sebagai bahtera Nuh, menampung 1 juta manusia, tumbuhan, dan juga hewan-hewan selama 2 tahun sampai debu-debu mengendap dan udara menjadi bersih. Beberapa minggu ke depan, 800.000 orang yang dipilih secara acak oleh komputer akan dijemput untuk bergabung dengan 200.000 ilmuwan, dokter, insinyur, guru, tentara, dan seniman yang telah terpilih. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh negara-negara lain demi mempertahankan kehidupan mereka. Mulai malam ini, Presiden Tom menyatakan bahwa negara akan berstatus darurat. Pasukan militer dan Garda Nasional akan dikerahkan untuk bekerja sama dengan penegak hukum, menindak tegas dan singkat para pelaku kriminal. Segala macam prosedur tentang pengundian akan dikirimkan lewat fax ke kantor berita agar dapat segera disiarkan. Saya berharap bukanlah kata yang tepat saat ini. Bukan itu yang saya maksud. Saya percaya kepada Tuhan. Walaupun saya mengetahui banyak dari Anda yang tidak percaya, tapi saya masih ingin mengajak semuanya untuk berdoa demi kelangsungan hidup kita. Apapun kepercayaan Anda, saya yakin Tuhan pasti akan mendengarkan semua doa, bahkan walaupun jawabannya tidak. Semoga Tuhan memberkati, menjaga, serta memperhatikan kita, sehingga hidup akan menjadi lebih damai. Begitulah kata penutup Presiden Tom ketika mengakhiri pidatonya. Seketika rasa takut dan putus asa menyelimuti seluruh umat manusia. Bahkan Jenny tak kuasa menahan perasaan tersebut, sehingga membuat seluruh tubuhnya gemetar ketakutan ketika menyampaikan berita mengenai prosedur pengundian. Undian tersebut tidak memandang kelamin, usia muda ataupun bayi, tapi pria dan wanita yang berumur 50 tahun ke atas dipastikan tidak dimasukkan ke dalam sistem pengundian, kecuali dia seorang ilmuwan ataupun orang-orang dengan keahlian khusus. Malam itu ketika sedang menyaksikan berita di televisi, keluarga Biderman mendapatkan telepon bahwa mereka telah terpilih untuk menempati bahtera. Melihat hal itu, ayah Sarah langsung kembali ke rumah karena mungkin saja keluarganya juga mengalami keberuntungan yang sama. Kembali ke Mesaya, setelah badai ledakan berakhir dan semuanya kembali normal, saat ini mereka sedang dalam perjalanan menuju ke bumi. Seluruh sistem masih berfungsi dengan baik, kecuali alat komunikasi jarak jauh dan kamera di ruang kargo. Bahkan sistem Orion juga sebenarnya masih berfungsi, yang mana memungkinkan mereka untuk kembali berusaha meledakkan komet. Seluruh kru hanya bisa terdiam dalam keputusasaan, hingga akhirnya komandan misi memutuskan untuk kembali ke bumi. Semakin hari kejahatan semakin meningkat di seluruh belahan dunia. Penjarahan, pengerusakan properti, dan perkelahian adalah yang paling sering terjadi, membuat para petugas tidak henti-hentinya menjaga keamanan. 4 minggu menjelang hantaman komet, Jenny menemui sang ibu untuk berbincang-bincang tentang kehidupan mereka belakangan ini. Robin mengaku telah menjalani hari-harinya dengan sangat baik. Bahkan dia telah menghentikan kebiasaan merokok dan mabuk-mabukan. Walaupun tidak terpilih, tapi Robin telah merasa cukup puas dengan memberikan beberapa koleksi benda antiknya dari abad ke-18 untuk diletakkan di bunker. Dan pastinya dia akan merasa lebih lega jika seandainya Jenny terpilih untuk memulai dan membangun kehidupan manusia yang lebih baik. Sangat disayangkan keluarga Sarah tidak terpilih, maka Leo mengambil tindakan untuk berbicara dengan Departemen Pertahanan, dan hasilnya dia bisa mengajak Sarah beserta keluarga ke bunker, asalkan mereka telah menikah. Tidak ada alasan bagi Sarah untuk menolak lamaran itu, karena Leo telah melakukan sesuatu yang luar biasa demi menyelamatkan keluarganya. Sayangnya 2 minggu kemudian, apa yang direncanakan Leo tidak berjalan mulus. Ketika para tentara datang, nama keluarga Sarah, yaitu Hodgners, tidak ditemukan di dalam daftar. Oleh karena itu, Sarah terpaksa berpisah dengan Leo karena tidak bisa meninggalkan orang tuanya. Sedangkan keluarga Biderman, termasuk Leo, ikut ke dalam bus dan berjanji akan mengurus kekeliruan ini segera setelah tiba di Missouri. Perasaan duka juga dialami oleh Jenny. Pagi itu dia menerima sebuah telepon dari petugas yang melaporkan bahwa Robin telah meninggal dunia akibat bunuh diri di apartemennya. Setelah Jenny mengurus semuanya, barulah sang ayah muncul dan mengaku bahwa dia membutuhkan Jenny untuk menemaninya yang kesepian setelah ditinggalkan oleh Chloe. Tentu saja Jenny menolaknya. Wanita itu ingin ayahnya juga merasakan apa yang selama ini dirasakan Jenny dan ibunya.
Keesokan paginya, Leo dan keluarganya tiba di bunker Missouri. Setelah mendengarkan pengarahan dari petugas, Leo memutuskan untuk kembali menjemput istrinya, Sarah. Awalnya sang ibu terus berusaha melarangnya, tapi Leo tetap berkeras. Dia harus kembali karena kini dia bukanlah seorang remaja lagi, melainkan seorang suami yang memiliki tanggung jawab terhadap istrinya. Untungnya Tuan Biderman bisa memahami tekad putranya yang telah dewasa. Dia menyerahkan jam tangannya kepada Leo untuk berjaga-jaga dan pastinya juga doa demi keselamatan Leo dan Sarah. Jason akhirnya mengerti apa yang dirasakan oleh putrinya Jenny, kesepian yang teramat dalam hingga membuat Jenny berpikir bahwa dirinya adalah anak yatim piatu. Oleh karena itu, di suatu pagi Jason menemui Jenny di kantornya, memperlihatkan beberapa foto yang diambil oleh sang ibu ketika Jenny berumur 5 tahun. Itu adalah sebuah kenangan terindah dari keluarga mereka ketika masih bersama. Dan walaupun Jenny tidak bisa mengingat kenangan tersebut, tapi minimal Jason berharap foto-foto itu bisa mengubah anggapan Jenny tentang yatim piatu. Hanya itu hal terakhir yang bisa dipersembahkan untuk putrinya. Setelah ini, Jason berencana pergi meninggalkan kota. 14 jam menjelang hantaman, kini jarak komet Biderman telah cukup dekat dengan bumi, sehingga rudal Titan pun telah diluncurkan. Namun sangat disayangkan, upaya manusia kembali gagal. Rudal-rudal tersebut tidak cukup mampu untuk mendorong komet, sehingga dengan sangat terpaksa Presiden mengumumkan bahwa komet Biderman akan segera menghantam planet bumi. Walaupun demikian, kemungkinan sebagian kecil umat manusia akan bertahan. Timnya telah memprediksikan lokasi jatuhnya dua pecahan komet Biderman. Yang pertama akan jatuh di Lautan Atlantik, kemungkinan dekat pantai Cape Hatteras kurang lebih 12 jam lagi. Tentunya dampak yang ditimbulkan adalah bencana. Diperkirakan akan ada gelombang pasang yang sangat tinggi, menyapu seluruh daratan sejauh 900 hingga 1000 km. Lalu 3 jam kemudian, pecahan yang lebih besar akan menghantam bagian barat Kanada. Inilah yang memiliki daya hancur yang setara dengan tingkat kepunahan manusia. Setelah benturan, dalam seminggu cahaya matahari akan tertutup oleh debu dan kegelapan akan berlangsung selama 2 tahun. Seluruh tumbuhan akan mati dalam waktu 4 minggu. Sedangkan hewan-hewan kemungkinan akan bertahan dalam beberapa bulan. Tidak ada lagi yang bisa disampaikan Presiden Tom. Semoga kita semua diberikan keselamatan. 4 jam kemudian di Messiah, Fish menemukan sesuatu pada pecahan besar Biderman. Semburan gas menyebabkan benda itu berlubang sebesar 0,8 km dengan kedalaman 3 km. Jika komet semakin dekat dengan matahari, maka bagian esnya akan mencair dan membuat lubang itu semakin membesar. Mungkin tidak ada yang bisa dilakukan untuk pecahan komet kecil. Namun Fish yakin dengan menggunakan sisa nuklir yang berjumlah 4, mungkin saja mereka bisa menghancurkan pecahan yang besar demi menciptakan sebuah kesempatan bagi umat manusia. Masalahnya bagaimana caranya membagi bahan bakar yang kini hanya tersisa untuk satu tujuan, yaitu kembali ke bumi. Sekali lagi, Oren sebagai komandan misi menjawab keraguan anggota timnya bahwa tidak ada jalan untuk kembali. Mari kita lihat sisi baiknya. Jika rencana ini berhasil, kita akan menjadi pahlawan dan nama kita akan dijadikan sebagai nama jalan ataupun sekolah-sekolah tinggi. Di bumi, tepatnya di kantor MSNBC, beberapa karyawan akan diundi untuk menaiki helikopter dan dibawa ke lokasi dataran tinggi sesuai anjuran Presiden, sekaligus mengantarkan Jenny ke Missouri karena Jenny adalah salah satu orang yang beruntung mendapatkan tempat di bunker. Sangat disayangkan Beth dan putrinya tidak mendapatkan kursi di helikopter. Jenny memutuskan untuk menyerahkan kursinya kepada rekannya karena dia akan menemui sang ayah di kediaman keluarganya di tepi pantai. Kedatangan Jenny untuk mengaku bahwa sebenarnya dia mengingat semua kenangan indah bersama ayah dan ibunya di foto. Di waktu yang bersamaan, 4 jam menjelang hantaman, Leo bertemu dengan keluarga Hodgners di tengah-tengah kemacetan. Rencananya mereka hendak menuju ke dataran tinggi, tapi setelah ayah Sarah melihat kondisi jalanan, rasanya tidak mungkin mereka bisa menyelamatkan diri. Pria itu menyerahkan 2 anaknya kepada Leo agar dibawa ke tempat yang aman. Akhirnya 4 jam pun berlalu. Pecahan pertama Biderman terbakar di atmosfer, menjadi bongkahan api raksasa dan menghantam lautan Atlantik. Sesuai dengan yang diprediksikan oleh pemerintah, hantaman tersebut menciptakan ledakan super dahsyat disertai gelombang tsunami. Jenny yang sedang bersama ayahnya di tepi pantai memutuskan untuk tetap di sana karena kematian mungkin akan membuat mereka kembali bersatu dalam hubungan keluarga di kehidupan selanjutnya.
Sedangkan Leo masih terus berjuang menaiki dataran tinggi, bahkan ketika motornya mati, pemuda itu masih belum menyerah hingga tiba di puncak. Semua dilakukan demi istri dan adiknya. Tiba-tiba saja Houston menerima sambungan komunikasi dari Messiah. Fish tidak punya waktu untuk menjelaskan rencananya, tapi dia sangat mengharapkan kepercayaan dari tim Houston untuk menyerahkan kode pengaktifan nuklir. Sebagai teman seperjuangan, Mitch tidak ragu-ragu menyerahkan kode tersebut karena dia sudah memperkirakan apa yang akan direncanakan Fish. Seluruh keluarga astronot yang berada di Houston mengucapkan salam perpisahan yang sangat mengharukan, kecuali Fish, karena kedua anaknya yang merupakan anggota militer saat ini juga sedang bertugas membantu mengamankan masyarakat. Fish yakin kedua putranya akan melanjutkan kehidupan, sedangkan dirinya akan pulang menemui sang istri, Mary, di kehidupan selanjutnya. Detik demi detik berlalu hingga hitung mundur ledakan pun berakhir ketika Messiah memasuki lubang komet. 4 nuklir meledak secara bersamaan, menghancurkan pecahan besar Biederman menjadi kepingan kecil yang terbakar di atmosfer. Itu adalah sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Berkat pengorbanan tim Messiah, planet bumi dapat terhindar dari kehancuran dan membuat umat manusia tetap bertahan. Film pun ditutup dengan sebuah pidato presiden di depan reruntuhan Gedung Putih. Kami melihat saat bom menghancurkan pecahan komet kedua, menjadikan jutaan serpihan es dan batu yang mudah terbakar di atmosfer dan menerangi langit selama 1 jam. Namun kehancuran dari benturan komet pertama menyebabkan air laut mencapai daratan lembah Ohio dan Tennessee, menyapu hutan-hutan, pedesaan, hingga gedung-gedung pencakar langit di perkotaan. Tapi air akan surut. Gelombang tsunami juga menyapu daratan Eropa dan juga Afrika. Jutaan orang menghilang dan tak terhitung jumlah tunawisma yang ditinggalkan. Tapi sekali lagi, air akan surut. Kota-kota yang hancur akan dibangun kembali. Pahlawan yang gugur akan dikenang. Kita akan menghormati para pahlawan pada setiap batu-batu yang kita susun kembali, pada setiap ladang yang kita tabur, pada setiap anak yang kita hibur, dan kemudian mengajarkan mereka untuk bersyukur terhadap apa yang telah diberikan, yaitu planet bumi yang menjadi rumah bagi seluruh umat manusia. Maka, sekarang mari kita bangun kembali. Akankah umat manusia kembali bangkit dan membangun kehidupan yang lebih baik? Dan tamat. Bagaimana dengan alur ceritanya? Apakah menarik? Apakah sudah ada yang menonton film Armageddon? Jika belum, saya sangat menyarankan untuk menontonnya terlebih dahulu, atau cukup menonton alur ceritanya saja. Linknya saya sertakan di pojok kanan atas dan di deskripsi. Armageddon karya Michael Bay dan Deep Impact karya Mimi Leder adalah 2 film yang mengisahkan upaya umat manusia untuk berjuang menghadapi ancaman kepunahan dari benda langit yang akan menghantam bumi. Jadwal rilis kedua film ini hanya berbeda beberapa minggu saja. Deep Impact rilis lebih dulu di tanggal 8 Mei 1998, sedangkan Armageddon 22 Agustus di tahun yang sama. Perilisan yang begitu dekat ini adalah salah satu contoh dari fenomena film kembar Hollywood, di mana ada 2 studio besar yang mengembangkan 2 film yang sangat mirip berlomba mencapai puncak box office. Tidak hanya Deep Impact dan Armageddon, tapi juga ada animasi A Bug's Life dan Ants, No String Attached, dan Friends with Benefit di genre komedi romantis, dan di genre action yang mungkin semua sudah tahu, yaitu Olympus Has Fallen dan White House Down. Bahkan kalau saya tidak salah, Pacific Rim juga ada kembarannya, yaitu Atlantic Rim. Mari kita masuk ke segmen penjelasan. Untuk urusan aksi, Michael Bay sudah tidak perlu diragukan lagi. Jadi pastinya Armageddon lah yang lebih unggul. Mulai dari meledaknya stasiun luar angkasa ketika tim Independence dan Freedom mengisi bahan bakar, kemudian saat mendarat di asteroid, masalah demi masalah terus bermunculan, sehingga membuat misi mereka yang awalnya datang ngebor pulang, menjadi datang ngebor ribut ngelawak bersedih dan ujung-ujungnya si Harry mati digantikan AJ. Ini membuat emosi kita naik turun dalam ketegangan akan ketidakpastian berhasil atau tidaknya misi tersebut. Armageddon dipenuhi oleh karakter-karakter unik dan berbeda satu sama lain, tapi sayangnya tidak membawa banyak hal-hal dramatis, kecuali perpisahan Harry dan putrinya. Karena fokus Armageddon adalah tindakan atau aksi, sedangkan Deep Impact malah sebaliknya. Film ini lebih berfokus kepada orang-orang yang harus menghadapi kenyataan akan kepunahan manusia serta seluruh makhluk hidup di muka bumi. Sesuai dengan judul filmnya yang bermakna ganda, selain berdampak terhadap dunia, peristiwa itu juga berdampak pada kehidupan karakter-karakter di dalam film.
Sekali lagi buat yang belum menonton alur cerita Armageddon, silahkan mampir dulu ke link di deskripsi karena saya sudah menjabarkannya secara lengkap. Tidak seperti saingannya Armageddon, Deep Impact benar-benar berusaha agar semuanya terlihat lebih realistis. Para ilmuwan juga merasakan Deep Impact lebih akurat meskipun ada beberapa hal yang tidak terelakkan seperti suara di luar angkasa. Fakta bahwa gravitasi lebih rendah membuat pendaratan pesawat lebih rumit hingga harus menancapkan alat yang berfungsi sebagai jangkar agar pesawat dapat mendarat selama proses pengeboran. Sedangkan pada Armageddon yang saya tangkap, kostum para astronotnya dilengkapi teknologi yang berfungsi untuk mendorong astronot ke daratan atau semacam gravitasi buatan. Sempat beberapa kali mereka menyebutnya sebagai mesin pendorong. Teknologi ini juga terdapat pada kendaraan rover yang disebut Armadillo dan 2 pesawat mereka sehingga membuatnya dapat mendarat di permukaan asteroid. Pada intinya, kedua film ini sama-sama menarik. Jika Anda orang yang sangat tertarik dengan aksi ketegangan yang menyenangkan, Armageddon adalah yang terbaik bagi Anda. Tapi jika Anda suka dengan ketegangan dari atmosfer dan juga rasa kemanusiaan yang dihadirkan oleh karakter-karakternya, serta memiliki keakuratan dalam scenes, mungkin Anda bisa melirik Deep Impact. Sama sekali tidak ada hal yang menjadi misteri dalam film ini, kecuali perceraian orang tua Jenny yang saya pikir karena Robin adalah orang yang sangat keras kepala. Bahkan mungkin sebenarnya Jason dan Robin sama-sama keras kepala, sehingga memendam rasa sepi di dalam hati. Saya hanya mengemukakan pendapat yang bisa menjadi bahan pertimbangan atau pemikiran kalian dalam memahami film. Tidak ada yang mengetahui benar atau salahnya selain sutradara dan penulis naskah. Oleh karena itu, mohon maaf jika memang ada kesalahan dalam informasi yang saya sampaikan. Bagi teman-teman yang punya teori tentang film ini, ataupun ingin berdiskusi, atau mungkin juga teman-teman punya referensi film lain untuk kita review, silahkan tuliskan di kolom komentar atau DM ke Instagram saya di @tegugusto. Insya Allah pasti akan saya baca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukannya malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Sekian dulu teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa untuk share, like, dan subscribe sebagai bentuk dukungan kalian demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!